Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hathu 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad dalal 'alal khair libtigha' wajhillah wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Baik, kawan-kawan sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Rizki dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun angkatan 2019. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat riba dan jual beli sebagai solusi riba. Ini dari matkul tafsir maudhu'i al-iqtisadiyah. Baik kawan-kawan, kita mulai saja. Adapun outline kajian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian riba, hukum riba, jenis-jenis dari riba, faktor penyebab diharamkannya perbuatan riba, kemudian yang terakhir dampak dari adanya riba. Seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk pengertian riba itu sendiri itu berasal dari roba yarbu ribaan. Di dalam bahasa Indonesia berarti bertambah atau tumbuh. Nah, di dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang berakar dari susunan huruf ro, ba, dan alif, hamzah, yang mempunyai arti berbeda, akan tetapi menggambarkan arti dasar yang sama, yaitu lebih, dan akan digambarkan oleh 4 buah kata sebagai contoh. Yang pertama, biron, dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Di sini artinya mengapung. Mengapung di atas. Kata mengapung menggambarkan lebih tingginya sesuatu di atas permukaan bumi. Di atas permukaan air. Yang kedua, rabiyah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 10 yang artinya siksaan yang amat berat. Dari kata siksaan menggambarkan bertambahnya derita yang tidak dikehendaki. Kemudian yang ketiga, rabwah, dalam surah Al-Baqarah ayat 265 yang artinya dataran tinggi. Dataran tinggi menggambarkan lebih tingginya tanah dari dataran tanah yang lain. Dalam surah An-Nahl ayat 92 juga ada di situ yang artinya lebih banyak. Yang berarti ar-riba secara etimologi atau secara bahasa itu artinya tumbuh, tambahan, atau membesar. Adapun menurut istilah terminologi, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam Al-Quran ditemukan kata riba sebanyak 8 kali dalam 4 surah. Di antaranya yaitu ada di surah ke-30 ayat 39, surah keempat ayat 160, surah ketiga ayat 130, dan juga dalam ayat yang lainnya. 3 diantaranya turun setelah Nabi hijrah, dan 1 ayat lagi ketika beliau masih di Makkah. Yang di Makkah walaupun menggunakan kata riba,
Ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud di sana bukan riba yang haram, karena diartikan sebagai pemberian hadiah yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain. Sekarang kita akan membahas hukumnya riba. Adapun hukum riba, ulama sepakat mengharamkannya sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Berikut salah satu dalil keharaman riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya yang menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah memperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah, siapa yang mengulangi transaksi riba, maka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Penjelasan ayatnya kita mulai dari awal ya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dikatakan kepada orang yang menggunakan harta uang orang lain, akalahu wa hamdamahu. Artinya ia menggunakan uang tersebut dengan leluasa karena tidak ada harapan uang tersebut bisa dikembalikan lantaran ia telah memakannya. Yang dimaksud dengan keadaan orang-orang yang memakan riba di dunia ini seperti orang yang sengaja melakukan perbuatan lantaran mereka gila karena mereka dimabukkan oleh kecintaan harta, dan setelah harta mampu memperbudak pikirannya, maka jiwanya menjadi ganas, ingin sekali mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dan harta menjadi tujuan pokok kehidupannya. Mereka menganggap bahwa tidak perlu susah-susah dengan menjalankan riba dan meninggalkan usaha lainnya, sehingga jiwa mereka keluar dari garis pertengahan yang banyak dianut orang. Kemudian dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Jika mereka memakan riba, maka riba akan dianggap sebagai yang dihalalkan, sama seperti jual beli. Dalam keyakinan ini, si pemakan dalam keyakinan si pemakan, hal tersebut sama bolehnya dengan seseorang menjual barang dagangan yang harganya 10 dirham, misalnya dengan bayaran kontan, atau 20 dirham dengan kredit. Karena anggapan membolehkan tadi, maka dalam keyakinan mereka diperbolehkan pula memberikan 10 dirham terhadap orang yang membutuhkannya, dengan syarat ia akan mengembalikannya menjadi 20 dirham setelah setahun. Sebab dibolehkannya ini, dua muamalah ini menurut keyakinan adalah sama, yakni perbedaan waktu. Demikianlah alasan mereka menurut apa yang mereka hayalkan, padahal menurut analogi mereka sama sekali tidak benar. Karenanya Allah berfirman yang menegaskan bahwa riba adalah haram, sedangkan jual beli adalah halal. Jual beli dibolehkan karena tidak ada yang dirugikan dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam riba diambil secara paksa, bukan berdasarkan kerelaan. Wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah akan menghukumi masalah tersebut dengan keadilannya,
Juga merupakan suatu keadilan apabila Allah tidak menghukum para pemakan riba sebelum adanya larangan tersebut, atau belum sampainya nasihat Allah padanya. Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa dibolehkannya hal-hal yang telah lalu dari hasil riba adalah sebagai rukhsah lantaran darurat, dan mengambil bunga yang sudah dimakan sebelum adanya larangan ini adalah teka yang mulia. Siapa saja yang kembali seperti sedia kala, yakni memakan riba setelah adanya pengharaman, maka orang yang melakukan itu termasuk orang yang tidak mau mendengar nasihat Allah. Padahal Allah tidak sekali-kali melarang mereka kecuali lantaran hal yang sangat membahayakan diri mereka. Dan mereka yang memakan riba adalah penghuni neraka yang tetap di dalamnya. Kemudian pendapat ulama tentang illat riba. Madhab Hanafi yang pertama, illat riba fadl menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis tersebut ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadl. Ulama Hanafiyah menjelaskan mendasarkan pendapat mereka pada hadis sahih dari Sa'id Al-Khudri dan Ubadah ibn Sanit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jual beli emas dengan emas, keduanya sama, tumpang terima. Apabila ada tambahan adalah riba. Jual beli perak dengan perak, keduanya sama, tumpang terima. Apabila ada tambahan, itu adalah riba. Jual beli syair dengan syair, keduanya sama, tumpang terima. Apabila ada tambahan adalah riba. Jual beli kurma dengan kurma, keduanya sama, tumpang terima. Apabila ada tambahan itu adalah riba. Jual beli garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Apabila ada tambahan itu adalah riba. Kemudian mazhab Malikiyah, ilat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga. Sedangkan mengenai ilat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadl. Ilat diharamkannya riba nasi'ah adalah dalam makanan adalah sekedar makanan saja, makanan selain untuk mengibati, baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur menguat, makanan pokok, atau kuat disimpan lama, atau tidak ada kedua unsur tersebut. Ilat diharamkannya riba fadl pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Alasan ulama Malikiyah menetapkan ilat di atas antara lain, apabila dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Mazhab Syafi'i, ilat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menilai harga suatu barang. Ilat pada makanan adalah sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi 3 kriteria. Sebab 1. Sesuatu yang biasa ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok. 2. Makanan yang lezat atau dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nas adalah kurma, dikiaskan padanya seperti tin dan anggur kering.
Yang ketiga, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan, termasuk pula obat untuk menyehatkan badan. Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas, agar terhindar dari unsur riba. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli harus memenuhi kriteria, dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang. Yang kedua, sama ukurannya, dan yang ketiga, tumpang terima. Menurut ulama Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, jualah sekehendakmu asalkan tumpang terima. Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung. Madhab Hambali. Pada madhab ini terdapat 3 riwayat tentang illat riba. Yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja ulama Hanabila mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Sa'ib bin Musayyib yang mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW, tidak ada riba kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum. Hadis riwayat Daruqutni. Jenis-jenis riba. Jumhur ulama membagi riba dalam 2 bagian, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Itu riba pertukaran. Menurut ulama Hanafiyah, riba fadl adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain, riba fadl adalah berlebih salah satu dari 2 pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad sholaf atau penukaran antara barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba. Larangannya adalah menukar atau menjual komoditi yang sama terkait dengan 6 komoditi, yaitu emas, perak, gandum, biji-bijian, garam, dan kurma dengan jumlah yang berbeda. Riba nasi'ah. Yang kedua, riba nasi'ah. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan. Memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis, atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Riba nasi'ah adalah melebihkan pembayaran atau barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan atau diutangkan karena adanya tambahan waktu pembayaran atau penyerahan barang baik yang sejenis ataupun tidak.
Namun secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qard dan jahiliyah. Sedangkan yang kelompok kedua ada dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Kemudian faktor penyebab diharamkannya riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Sebab turunnya ayat. Ibnu Abbas berkata, suatu ketika Bani Mughirah mengadu kepada gubernur Makkah, Attab bin Usaid, bahwa mereka menghutangkan hartanya kepada Bani Amr bin Auf dari penduduk Sakif. Kemudian Bani Amr bin Auf meminta penyelesaian tagihan riba mereka atas konflik ini. Attab mengirim surat laporan kepada Rasulullah SAW sebagai jawaban. Turunlah ayat ini. Ini hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Mandah. Penjelasan ayat. Ayat ini adalah sebuah perintah, tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan. Di dalam usul fiqh, larangan terhadap sesuatu adalah berarti perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini larangan untuk mengerjakan riba berarti perintah untuk berhenti mengerjakan riba. Hukum asal setiap larangan adalah untuk mengharamkan. Kemudian yang akan kita bahas dampak riba kali ini. Riba dapat berdampak buruk terhadap yang pertama pribadi seseorang, yang kedua kehidupan masyarakat, kemudian yang ketiga ekonomi. Dampak riba yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kekayaan hanya berputar di segelintir orang saja. Yang kedua, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Yang ketiga, mustahik, penerima zakat. Mustahik semakin meningkat dan muzaki, sang pembayar zakat, semakin menurun. Terjadinya overproduksi, terjadinya monopoli. Yang keenam, penimbun barang. Yang ketujuh, matinya sedekah. Yang kedelapan, pengurangan timbangan. Yang kesembilan, makanan semakin tidak berkualitas dan syubhat. Yang kesepuluh, cara penawaran barang atau iklan itu menjadi dusta. Yang kesebelas, sumpah palsu. Yang kedua-belas, kerusakan harga. Kemudian yang ketiga-belas, upah semakin turun. 14, harga barang terus naik. Alhamdulillah, kita simpulkan bahwa riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Dalam Al-Quran ditemukan kata riba sebanyak 8 kali dalam 4 surah. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasarkan persentase tertentu dalam jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Kemudian riba diharamkan dalam semua agama samawi. Riba dilarang dalam Yahudi, Nasrani, dan Islam. Macam-macam riba yaitu riba jahiliyah, riba qardi, riba fadl, dan riba nasi'ah. Dampak riba pada ekonomi. Riba atau bunga menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual. Riba menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi, distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi, dan pengangguran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tema ayat-ayat
tafsir ayat-ayat riba dan jual beli sebagai solusi riba. Saya Muhammad Kamil Rizki, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.